Siap. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau, Yesus. Sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku, Yesus. Kau yang mengerti. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami memperoleh kemenangan, tuaian besar dalam hidup kami. Dan dalam musim ini Tuhan, biar Tuhan terus memberkati kami semua. Kami mentaati setiap firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it settle me. My shout of strength, my shout of hope in Christ alone. Dalam Yesus ku percaya, kami dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku,
dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Amin Tuhan. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dan betapa kami bersyukur, Engkau Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami, Engkau kota benteng perisai kami, Tuhan yang memberi kemenangan bagi hidup kami. Sebab dalam firman-Mu ada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan akan hidup kami. Kami yang berpegang di dalam firman-Mu berbuah lebat, berkemenangan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan roh hikmat, roh pengertian, pengalaman yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat semua ucapan doa, buat ucapan-ucapan ulang tahun, doa-doa, bahkan pemberian-pemberian, bahkan juga gift dan berkat-berkat yang disalurkan 10 Maret kemarin. Tak dapat saya balas satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu yang telah begitu penuh perhatian, begitu tulus dan murni mengirimkan berkat-berkat. Beragam berkat diberkati di dalam hari sukacita, di hari ulang tahun saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dengan kesehatan. Apa yang Bapak Ibu tabur, biar terus Bapak Ibu juga menuainya di dalam kehidupannya. Dan berlimpah-limpah bagi keluarga yang ada. Kesehatan, kebahagiaan, percepatan, jawaban, doa, mukjizat, kesembuhan, pemulihan Tuhan limpahkan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah iman yang berkemenangan. Sebab iman memiliki dua kata, bukti dan dasar. Kalau kita tidak mencapai kemenangan, bukti dan dasar ini tidak teruji. Oleh karena itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima lebih dulu. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Berikutnya, iman mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang berkemenangan harus kita pahami dasarnya lebih dulu. Dasarnya kitab suci berkata setiap orang yang percaya, setiap orang beriman bahwa Yesus adalah Kristus. Berarti satu pemahaman sederhana untuk mencapai iman berkemenangan bahwa iman dalam Yesus itu sama dengan lahir baru. Kalau kita tidak lahir baru, iman itu tidak akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya tidak pernah melihat proses kelahiran, tidak memahami arti kelahiran, sulit untuk mencerahkan bagian daripada lahir baru ini.
Rehwel Natalia, putri saya yang pertama, ketika hendak lahir, saya tidak punya apa-apa saat itu. Karena seperti yang kerap kali saya katakan, ada banyak berkat kami, istri saya salurkan dan semaikan di ladang Tuhan. Hingga waktu ke waktu, hampir dikatakan hidupnya pas-pasan kami. Pas untuk makan, pas untuk mempunyai calon anak, tetapi untuk melahirkan belum punya persediaan. Jadi ketika Rehwel hendak dilahirkan, tiba-tiba saya dapat suatu berkat yang datang. Itu berkat yang dadakan sama sekali, dan itu suatu kesinambungan. Dan ada satu staf saya dulu, saya boleh sebut namanya, adalah satu pria yang bernama Priambodo. Dia sampai berkata, "Wah, Bapak, saya belum pernah ketemu orang seperti Bapak. Meskipun kita sudah pisah, hak saya Bapak kembalikan sekian besarnya nilai nominalnya." Jadi ada suatu berkat pekerjaan yang kami selesaikan selepas kami berhenti kerja. Dan berkat itu sesuai dengan persetujuan, saya bagi dua dengan staf ini, pekerjaan di luar semua masa-masa kerja yang pernah berjalan sudah selesai. Dan saya kembalikan haknya, dan hak saya yang saya dapat itu adalah dipakai untuk proses persalinan Rehwel. Saya masih ingat betul proses persalinan itu. Oleh karena baru pertama kali dapat anak, pengalaman yang dari proses kelahiran ini banyak sekali pengalaman, metode, tips. Dikatakan, ayo siap-siap, 6 bulan sebelumnya sudah masih siapkan koper, baju istri, baju calon bayi, siapkan. Saya sama istri juga melakukan persiapan. Saya masih ingat, itu hari adalah hari yang sangat luar biasa. Karena pagi itu tiba-tiba istri saya berkata, "Pak, kok mama kayak kencing?" Tapi rasanya bukan kencing, ternyata air ketubannya pecah. Lalu bersegera kami pergi ke rumah sakit. Dan luar biasa, saya suami yang cakap, gagah, dan siap sedia berangkat, langsung mengambil tas. Haleluya. Berangkat ke rumah sakit. Dan itu baru pembukaannya, baru 2 apa 3 saat itu katanya. Susternya lalu berkata, "Wah, masih nunggu ya Pak, sabar ya." Ya saya nggak ngerti apa itu kata sabar di balik persalinan. Saya nggak ngerti itu apa kata penantian, karena itu pengalaman pertama yang saya tahu adalah dak dik duk ya, nggak menentu arah, ini jantung bunyinya nggak jelas kemana, dak dik duk. Dan ketika sore tiba-tiba istri saya berkata, "Pak, aku kok pengen makan roti." Saya keluar segera dari rumah sakit cari roti, beli roti. Sudah beli roti, tiba-tiba istri saya berkata, "Ambilin baju mama." Wah, saudara, saya sudah bawa tas, saudara. Ya, maka saya bersegera menuju ke tempat tas. Dan begitu saya sampai, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tercengang. Saya berkata, "Oh Tuhan, tidak saya sangka-sangka. Yang saya bawa itu bukan koper baju istri dengan calon bayi, yang saya bawa itu adalah tas kerja saya, Bapak Ibu." Jadi saya lihat, dan ketika saya kasih lihat istri saya, dia tersenyum dan dia geleng-geleng kepala. Saya berkata, "Tunggu ya sebentar." Saya balik pulang ke rumah, ambil kopernya. Suatu keadaan yang tidak mudah dilewatkan, tapi akan menjadi suatu hal yang pengalaman tersendiri. Karena itulah Yesus berkata, iman di dalamnya, iman dalam Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya bahwa Dia Sang Penebus, percaya Dia Juru Selamat, itu lahir baru. Proses ini Allah inginkan di dalam kita, suatu pencopotan manusia lama kita, keluarnya manusia baru, manusia roh, menggantikan semua manusia yang bersumber dari keinginan daging, nafsu manusia, dan setan-setan. Meninggalkan cara-cara dunia, meninggalkan semua persekutuan dengan setan, meninggalkan semua kebiasaan buruk,
Karena di dunia ini ada banyak sekali orang terbius ingin menjadi kaya. Mereka memperhamba diri dengan orang-orang pintar, pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan, simpan jimat-jimat, simpan ini, simpan itu, berharap kaya. Ada banyak cara yang ditawarkan. Karena itu ketika kita lahir baru, kita mesti lepaskan semua hal seperti itu untuk meraih bahwa hidup ini anugerah. Jerih payah tidak menambah kekayaan. Kekayaan itu warisan, kekayaan itu pemberian dari Tuhan. Karena itu kekayaan tidak serta-merta hanya bicara tentang nominal dan uang. Kekayaan bicara tentang banyak hal. Kekayaan didefinisikan oleh beragam bentuk definitifnya, pengertiannya. Sehat juga berarti kaya, bahagia bersama keluarga juga berarti kaya, semua hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam proses persalinan kelahiran baru ini, sesudah kejadian Rehwel, di buku dalamnya kasih Yesus, Bapak Ibu kalau baca dan ingat. Mungkin kalau baca, kalau tidak menyelaminya, ya mungkin biasa. Tapi banyak orang yang beri kesaksian, kalau baca kok nangis. Kenapa? Karena yang saya tuliskan itu pengalaman pribadi di balik lahir baru. Sesudah Rehwel lahir, saya mengalami banyak sekali kehidupan, naik posisi, bekerja, kemudian ingin full time, dan kemudian melepaskan pekerjaan tapi belum waktunya. Tiba-tiba kesulitan hidup datang lagi. Istri saya hamil kedua, di bulan-bulan 3-4 bulan itu perjalanan hidup yang kami lalui dengan Rehwel kecil, kemanisannya, susah makannya, dan keceriaannya, candaannya masih kecil, foto-fotonya masih ada, dan membawa sesuatu yang berbeda. Dan tiba-tiba muncul lagi di dalam kandungan satu pribadi yang dianugerahkan Tuhan. Dan tiba-tiba hari itu, Sabtu, istri saya berkata, "Pak, uang kita tinggal 200.000. Ini kejadian yang sama seperti kejadian proses Rehwel dilahirkan. Saya sedang berhenti kerja juga." Saya memandang istri, gak pernah istri saya bicara soal uang dalam hidup. Tiba-tiba dia berkata, "Pak, uang kita tinggal 200.000. Saya tidak menentu arah saat itu. Tapi ada suatu kejadian ajaib adalah saya sudah dipanggil wawancara, tinggal menunggu akan diterima atau tidak. Karena pertanyaan yang saya sampaikan menurut pimpinan roh, dan ini harus melintasi kota lagi, tepatnya kota Bandung. Dan saya masih ingat ketika saya bawa Rehwel dengan istri menikmati ayam goreng. Itu ayam goreng paling indah di kota Bandung. Itu ayam goreng paling enak di kota Bandung yang saya pernah rasakan. Hari ini saya cari, sudah tidak bisa menemukan masa-masa itu. Karena saya makan dalam keadaan masa susah, masa keterbatasan. Hati seperti hati anak, mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Tiba-tiba 2002 banjir besar memasuki kota Jakarta. Saya di dalam kandungan, mama saya sampai berkali-kali ingatkan, jangan kena air hujan, jangan berendam, bahaya untuk bayi di dalam. Karena air hujan itu dinginnya, takutnya sampai mempengaruhi bayi. Tetapi lihat, saya lahir gagah perkasa sesuai anugerah Tuhan. Dan dengan keperkasaannya, kelahirannya, saya membawa istri anak saya untuk naik menyeberang di tengah banjir besar tahun 2002 ke kota Bandung, menerima berkat uang, punya kontrakan rumah baru dengan pegang sedikit uang. Dan wow, keajaiban Tuhan luar biasa. Bahkan beberapa hamba Tuhan berkata, putramu yang akan lahir mesti kamu jaga, karena saat akan dilahirkan itu ada perebutan antara pihak Tuhan dengan pihak setan-setan, karena anak ini istimewa sekali. Maka saya jagai, seperti Rehwel lahir yang saya pegang sejak keluar dari kandungan penuh dengan darah kelahirannya, saya jagai Serat. Keajaiban pun terjadi ketika saya bawa ke rumah sakit, tepatnya rumah sakit Limiati. Rumah bersalin itu berkata, "Gak ada kamar loh, Pak." Saya berkata, "Tolong periksa sekali lagi." Saya mendengar suara berkata, "Ada." "Nggak ada, Pak." "Tolong dicek sekali lagi." "Nggak ada, Pak." "Tolong dicek sekali lagi." "Ada, Pak. VIP room." Ya. Jadi saya mau pergi lihat kamarnya. Jadi istri saya ada di tempat
persiapan persalinan, saya pergi. Begitu sampai, cocok gak Pak? Cocok, saya berkata. VIP room, oke. Dan ketika susternya pergi, sampai waktu saya bersujud, saya berkata, Tuhan, mintakan anugerah-Mu, mohonkan kasih-Mu dan perlindungan-Mu. Ini kelahiran dan imanku mencapai semua yang Kau janjikan dalam kitab suci. Lalu Tuhan berkata, aku memberkati, aku menyertai dan mengasihi engkau. Anakmu aku jamin kelahirannya. Saya turun ke bawah, pegangan tangan sama istri, bukaannya baru 2 apa 3 juga. Lalu saya bilang, suster, tolong periksa. Barusan saya periksa Pak, belum berubah, masih 2-3. Lalu sesaat kemudian Roh Kudus bilang sama saya, suruh susternya periksa. Kebetulan yang jaga ini suster kepala. Sus, tolong dong diperiksa lagi. Periksa. Masih yang sama Pak, belum berubah, baru tambah 1 aja bukaannya. Terus yang ketiga kali Tuhan bilang sama saya, suruh dokternya datang. Suruh dokternya datang. Saya berkata, suster, panggil dokternya datang. Pak, saya ini sudah banyak melayani persalinan, sudah pengalaman. Yang model istri Bapak ini bisa besok baru melahirkan. Bapak tenang sabar. Ya itu tenang sabar yang saya nggak mengerti juga. Tapi saya mendengar suara Tuhan. Karena saya punya Bapak yang berbicara. Panggil dokter, suster. Susternya sampai jengkel sama saya. Dia bilang gini, Pak, sabar ya Pak. Percaya saya Pak. Saya bilang, sesuai dengan Tuhan bisiki saya. Panggil dokter. Bapak ini gimana sih? Ya sudah, kalau Bapak nggak percaya, sini saya lihat sekali lagi. Sekali dibuka, dilihat, saya lihat itu kepalanya udah di ujung rahim. Kelahiran dengan keajaiban suara Tuhan. Dan dia segera nggak lagi lihat muka saya, langsung telepon. Saya dengar jelas sekali, Dok, ini aneh Dok. Ini bayi tadinya baru bukaan 2 apa 3, sekarang udah di mulut rahim Dok. Tidak berapa lama dokternya, karena rumahnya nggak jauh dari rumah sakit, datang. Hanya hitungan sebentar. Bapak mau nemenin? Mau. Ya udah, di samping dikit ya. Saya melihat prosesnya persalinan putra bungsu saya, serat ditarik, pop, 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 airnya muncul ke saya, buar basah baju saya, air ketubannya. Dan tidak terlupakan. Semua itu sudah berjalan lebih dari 19 tahun yang lalu. Bahkan 22 tahun untuk ukuran Rehwel. Hari ini, ketika saya duduk makan dengan anak-anak saya suka memandang mereka. Terkadang di usia dewasa mereka, hal-hal yang datang di masa kecil mereka sering menari-nari di dalam batin saya. Saya masih melihat Rehwel kecil saya masih melihat serat saya. Saya melihat hal semua itu menjadi keindahan. Itulah yang Bapak inginkan dari kita. Anak-anak kesayangan. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Anak-anak yang hidup bergantung dengan Tuhan. Anak-anak yang imannya percaya sepenuhnya. Iman yang lahir dan datang dari Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh murni, tak bercela. Iman yang berbuah, iman yang jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kehendaki semua itu. Bahkan Richie bukan lahir di tangan saya, tetapi di proses pembesaran, pendewasaannya ada di tangan saya. Dengan Richie kecil yang saya boleh berkata dulu, ketika Tuhan berkata sama saya, didiklah Richie anak itu. Saya bilang, Bu Angel, kamu mau Richie jadi orang besar, jadi orang hebat nggak? Mau Pak. Siap rela nggak untuk melihat Richie diproses Tuhan? Siap Pak. Yakin? Iya Pak. Teguh hati? Iya Pak. Tuhan mengizinkan perkara terjadi ketika bunda saya sakit. Dan Bu Angel berkata, aku mau balas budi Mama. Dulu waktu aku sakit hampir mati dan benar-benar sudah jadi orang mati hidup lagi karena pertolongan, dan Tuhan pakai Mama. Aku ingin balas budi di masa Mama sakit. Richie masih ditinggal, masih sekolah satu di kota Bandung, dan Tuhan pesankan biarkan dia mandiri. Saya ingat proses perjalanan pertama. Waktu kami meninggalkan Richie hanya untuk 1-2 hari, Bu Angel tanya, Rit,
Kamu kuat? Iya Mi. Dulu panggilnya Mimi ya. Karena suka mie susu dulu. Jadi panggilnya, iya Mi. Kamu yakin bisa sendiri, Rit? Bisa Mi. Ya, saya ingat kita pamit pelambaian tangan tuh. Dadah Rit, kata Bu Angel, Richie. Dadah Mi, Om dadah gitu. Rumah Bu Angel tuh ada gerbang depannya dulu di kota Bandung, dan kami lewat. Waktu lewat, Tuhan bilang sama saya, tikung ke kiri nak, jangan keluar gerbang. Saya rasa ada sesuatu akan terjadi, dan pasti ada sesuatu kalau Tuhan tidak kasih saya keluar. Bu Angel bingung lalu bertanya, Pak kenapa nggak keluar dari gerbang? Sebentar kemudian telepon bunyi ya. Richie telepon mamanya, Mi, kenapa kamu Rit? Ada kecoa Mi, kecoa terbang. Kebayang nggak Richie? Yang sekarang Bapak Ibu kenal dan lihat gagah, penuh pengetahuan dan hikmat. Sekarang jadi food blogger, sudah punya dreams yang luar biasa sampai nation. Tuhan suruh saya didik seperti itu, dan Bu Angel punya kerelaan hati untuk melihat proses Tuhan itu untuk melahirkan seorang Richie jadi anak kesayangan Tuhan. Hari ini sudah matang. Bahkan ketika kami dijamu di sebuah perjamuan undangan, Richie diminta untuk review beberapa hidangan dan fotonya dengan banyak orang foto, dan dibandingkan dengan semua Instagram foto, nothing. Richie unggul jauh sekali dan nampak sekali perbedaannya. Nah, Bapak Ibu yang mau lihat Richie seperti apa, ini ada Instagramnya ya. Silakan Bapak Ibu kontak langsung Instagramnya, lihat review fotonya dan cara berbicaranya, bahasa nationnya, Inggrisnya seperti apa, silakan lihat sendiri. Saya nggak promosi, ini Tuhan sedang menyatakan kepada kita bagaimanakah iman berkemenangan ketika seseorang itu diproses oleh Tuhan dan dilahirkan lagi di dalam roh dan mengalami suatu metamorfosa manusia roh, jadi berbeda di dalam kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua dikatakan seperti ini, melakukan perintah-perintahnya. Tuhan ingin kita hidup taat kepada Dia. Iman berkemenangan hanya bisa terjadi di dalam kehidupan ini apabila kita mendengar suara Tuhan, kita mentaati pimpinan rohnya. Tanpa berpegang dan hidup sebagai pelaku firman Tuhan, kita akan mudah masuk jerat iblis, godaan iblis, tekanan, intimidasi setan. Hanya berpegang hidup sebagai pelaku firman-Nya kita kuat, sebab firman itu terang. Firman itu pelita. Dan ketika kita hidup mendengar suara Tuhan, mentaatinya, Tuhan yang berperang, kita berdiam. Tuhan yang berkemenangan, kita di pihak Tuhan, kita berkemenangan. Oleh karena itulah anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan ini. Tuhan mengajari kita, menuntun kita untuk memahami bahwa ini waktunya. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Jangan sungkan, jangan mundur. Teguhkan hati untuk hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan tawar apapun lagi, sebab selagi kesempatan hidup ini ada, itulah kesempatan kita mengumpulkan harta di sorga. Selagi hidup kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Kalau napas hidup sudah selesai, kesempatannya sudah tertutup. Saya mau tunjukkan ayat firman Tuhan, apa yang dipesankan Tuhan bagi satu generasi yang hidupnya dikenan dari pemimpin ini sampai tua-tuanya meninggal dunia. Itu bangsa hidup benar sampai masa para pemimpin yang hidup benar ini selesai, baru bangsa Israel murtad dan mulai hidup menyimpang lagi dari jalan-jalan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Yosua 1 ayat 7 sampai ke 9. Yosua 1 ayat 7 sampai ke 9, demikian Tuhan berfirman, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yosua 1 ayat 79 ini merupakan pagar tembok api. Inilah pagar kasih karunia orang-orang yang hidup taat di dalam Tuhan. Kitab suci berkata, kuat teguhkan hati. Ini bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Ini bicara tentang bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib, bagaimana kita fokus hidup sebagai pelaku firman. Dikatakan, bertindaklah hati-hati. Artinya, hidup ini harus diselaraskan dengan firman. Firman menjadi parameter daripada semua perbuatan hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Cara kita hidup berkeluarga, cara kita hidup berbisnis, cara kita melayani harus diparameterkan firman. Temukan hati Tuhan. Hingga ketika kita ingin hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Bapa, anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan akan mendasari seluruh area hidup kita. Maka kita tidak akan sembrono, tidak sembarang ngomong, dan tidak akan punya celah atau mengambil kesempatan untuk merugikan orang lain. Sebab kita hidup disandingkan untuk mencapai sorga Tuhan. Kitab suci berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bicara tentang keteguhan hati ini supaya apa? Supaya hidup kita beruntung. Ada banyak orang di dalam kehidupan sudah diberi Tuhan keberuntungan. Lolos dari penyakit, lolos dari bencana kematian, lolos dari segala bentuk kehancuran keluarga, lolos dari segala bentuk santet, dari hipnotis, dari segala bentuk perdukunan, okultisme, dari segala bentuk ancaman dalam kehidupannya, lolos dari liang kubur, lolos dari bencana kemiskinan dan segala kebangkrutan. Tapi mereka lupa akan budi Tuhan. Hingga mereka masih di dalam hidupnya terkadang menakar Tuhan dengan kencering-kencering, menakar Tuhan dengan recehan. Mereka menakar Tuhan dengan hatinya yang dolak-dalik. Mereka mencibir apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau nggak punya hidup yang beruntung, akan masuki hidup yang sial. Hidup yang sial akan mencapai apa yang dimaksud dengan buah-buah yang busuk, yaitu terkutuk, penyakit, dan kebinasaan. Apa yang kita kumpulkan? Di minggu lalu Bapak Ibu saya sudah kasih lihat seorang pria besar yang cinta orang tuanya, sayang orang tua, sayang istri, sayang anaknya. Dunia mereka juga dunia rohani. Bahkan demi kasih sayang anaknya membakar uang. Tetapi di akhir hidupnya nothing. Habis dalam kemiskinan dan keterpurukan, dan akhirnya jadi contoh yang gak baik. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita sadari, jalan-jalan Tuhan ini yang terpenting. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kitab suci berkata, diulang kembali. Selain kata beruntung ini, jangan lupa memperkatakan isi hukum Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat. Jangan lupa memperkatakan Injil Yesus. Jangan lupa memperkatakan firman di dalam hidupmu. Kenapa? Karena supaya hati ini tetap kuat, tetap fokus kepada Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh siapapun di sekitar hidup kita. Karena Tuhan berkata dan berpesan, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Terkadang ketika kita ingin hidup dipimpin Tuhan, ingin hidup buat Tuhan, ada keluarga kita oleh karena kebutuhan, oleh karena imannya tidak ada, kekosongan, dan hidup terjebak pada kebutuhan, terjebak pada lahiriah, terjebak keinginan manusia lama, dan dengan pergaulannya rusak. Dia mengombang-ambingkan iman itu. Kalau Bapak Ibu tidak teguh, engkau akan hanyut, terhilang. Seluruh kehidupan kita ini banyak kali hancur oleh karena pergaulan yang rusak. Pergaulan yang rusak tidak datang dari jauh, dari orang sekitar kita. Oleh karena itu, teguhkan dan kuatkan hatimu. Raih apa yang Tuhan ingin. Taati Dia. Dan ketika saya diperkatakan untuk menerima kepercayaan sebagai ketua RW rukun warga dari lingkungan kediaman The Johan, lebih dari ribuan warga mesti saya jadi bapaknya. Saya melihat suatu pekerjaan pelayanan yang lebih berat. Karena harus 24 jam kapanpun harus siap terima warga, persoalan warga, kerugian antar RT-RT. Saya mesti
penengahnya, membapai semuanya. Ketika itu saya merasa berat sekali. Perjalanan 1 bulan itu berat, bulan kedua masih berat, bulan ketiga saya menangkap maksud Allah. Tuhan berkata, ini waktunya engkau belajar lebih besar, lebih luas lagi. Saya berkata, Tuhan, aku ini hampir setengah abad masih harus belajar lagi Tuhan. Tuhan berkata, tepat. Karena kepadamu secara khusus ku ajarkan tentang kehidupan, tentang sesama. Dan pelajarannya langsung praktek. Saya berkata, wow, disertai Tuhan dan praktek. Saya melihat ada banyak hal yang wow. Saya berkata, hidup ini disertai Tuhan memiliki hidup yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bukan yang ku mau, bukan yang ku butuh, tetapi kehendak Tuhan lebih utama. Ketika kita memilih kehendak Tuhan, terkadang kehendak Tuhan tidak populer, terkadang kehendak Tuhan terasa berat ya. Aku aja nggak cukup, keluargaku nggak cukup, aku butuh, aku begini. Kita menakar menurut kebutuhan kita. Terkadang ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita bilang berat ya, nggak enak lo ngurusin orang kan, tambah gawe, buang waktu, makan perasaan. Kita merasa wow, padahal itu salib. Tidak ada orang bisa mencapai sorga tanpa memikul salib, menyangkal diri. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Kuk yang kupasang gak berat, kata Tuhan Yesus. Pemahaman ini mesti kita dapat. Terkadang ketika kita menyemai apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita, kita mulai menakar. Kita tidak bertanya sama Tuhan, apakah ini kehendak-Mu, apakah ini perintah-Mu. Terkadang kita yang melihat dengan lahiriah kita takar. Bapak Ibu, yang bijaksana di dalam hidup adalah menabur apa yang Tuhan perintahkan, berkomitmen, berkonsistensi di dalam apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup. Karena ketika kita menyadari we are nothing, semua yang diberi di hidup kita itu titipan. Titipan sebagai bendahara sorga, titipan sebagai orang-orang yang harus mendukung pelayanan Tuhan, titipan sebagai orang-orang yang harus memberkati, membekali generasi hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Hamba-hamba Tuhan yang sedang diproses dilahirkan jadi orang besar. Kita mendukung seluruh aspek bagian-bagian yang mereka perlu. Mari kuatkan dan teguhkan hati. Terkadang kita harus punya hati yang merdeka, rasa tidak memiliki, untuk melakukan support, untuk melakukan menabur benih, untuk melakukan kehendak Tuhan dan perintahnya. Dengan demikian kita punya keteguhan hati. Hidup kita beruntung, kita disertai. Dan ketika kita selesai, pintu sorga terbuka. Tuhan berkata, mari kemari hambaku yang setia, yang melakukan perintah-perintahku, duduklah di sebelahku. Wow, itu hari istimewa dari Tuhan. Itu kepercayaan dan itu penghargaan besar dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga yang terakhir dikatakan, iman kita mengalahkan dunia. Bisakah iman kita mengalahkan dunia? Dunia begitu luas, begitu besar. Sekalipun dunia ini begitu luas dan besar, haruslah diingat bahwa pencipta dunia ini Tuhan. Tuhan semesta alam, Bapa kita. Dan putra tunggalnya terus dikaruniakan kepada kita dalam rupa Yesus Kristus. Punya Yesus Kristus, kita punya jalan, punya kebenaran, punya hidup. Dan kita sampai ke Bapa pencipta semesta alam. Yohanes 14 ayat 6 sudah memberi kunci buat hidup kita. Bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus sampai ke sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baru-baru ini saya mengalami suatu pengalaman yang mengerikan sekali. Mengapa saya berkata mengerikan sekali? Minggu lalu saya dengan Bu Angel pergi untuk mempersiapkan acara syukuran. Karena Bu Angel berkata, kok di telepon tak nyambung-nyambung, bicaranya juga nggak ketemu-ketemu understandingnya. Ayo Pak, temani saya temani. Udah selesai, kami muter mau makan siang. Masuk di dalam jalan Lika-Liku, akhirnya tersudutkan masuk di jalan yang kecil di area kota ya, kota daerah-daerah keadilan sana. Jadi memasuki suatu jalan, itu jalan sempit. Kalau ketemu dua mobil mesti sedikit menyingkir karena ini jalur satu arah. Jadi mobil-mobil yang parkir setiap kali kita ketemu kita masih pelan-pelan untuk melewati karena sempitnya pas-pasan jalannya. Ini jalan kota yang ada di Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya lewat, depan saya kosong, di belakang saya ada rombongan motor, ada mobil dan saya paling depan. Tiba-tiba saya melintasi suatu area dan ada mobil parkir. Dari kejauhan ada mobil dari arah berlawanan ngebut
Dan jaraknya dengan saya itu bedanya satu mobil yang parkir, dan saya mulai berhenti karena saya kalau teruskan saya nggak bisa masuk. Saya beri kesempatan dia untuk terus, dan saya lihat di belakang jarak masih jauh motor dengan mobil yang di belakang. Saya ngerem, hitungan kira-kira mungkin ada 2-30 detik atau mungkin 1 menit, tiba-tiba terdengar suara duar. Kaget kami, ya. Mobil yang saya tumpangi dengan Bu Angel bergetar. Duar. Bapak Ibu, kita sering lihat di berita hari-hari ini kasus soal tabrak-menabrak ini sudah memakan korban, bahkan pengeroyokan, bahkan penghakiman massal. Dan saya mengalami dengan Bu Angel sesuatu yang disebut dengan malapetaka, musibah dadakan yang tidak disangka-sangka. Lalu dari spion tengah mobil saya melihat, wah, orang motor-motor berhenti semua, kerumunan massa. Lalu saya buka pintu, saya turun, saya menoleh ke belakang. Saya melihat seorang wanita, ada motor terjatuh, ada seorang ibu-ibu. Lalu di nggak berapa jauh di tempat itu saya melihat satu anak kecil sebesar anak Adianus Jelita dengan Theo itu sedang menangis. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi, saya bertanya, kenapa enggak Mbak? Bapak ngerem. Ya. Saya melihat ada suatu kepanikan. Tetapi pujilah Tuhan, karena hidup ini, karena ada penyertaan Tuhan, dan kebenaran itu transparan di hadapan Tuhan. Bapak ngerem. Saya berkata, saya ngerem. Betul, kalau saya nggak ngerem, akan nabrak mobil depan, dan akan terjadi persinggungan di depan. Dan kalau saya ngerem, saya sudah ngerem sangat lama. Dan saya melihat seorang ibu-ibu yang panik, ketakutan. Mungkin dia merasa harus mengganti mobil yang dia tabrak, yaitu mobil kami. Dalam ketakutan, muka yang pucat, dia berusaha untuk membenarkan diri. Saya melihat motornya, saya melihat tanpa helm, dan dia membawa anak kecil. Dan ternyata itu ngebutnya nggak sempat nginjak rem sampai langsung nabrak mobil kami. Tapi terpujilah Tuhan, karena saya juga punya hati yang rasa kasihan melihat seorang ibu-ibu yang masih cukup muda, yang mungkin umurnya kira-kira 30 tahunan, dengan anak yang masih kecil. Lalu saya melihat bocah kecil itu, kenapa enggak para beberapa pengendara motor, termasuk salah satu ada yang pakai jaket yang seperti ormas, memegang bibirnya sambil melihat ke saya. Gak apa-apa sih Pak, katanya. Simba, gak apa-apa. Terus yang pakai baju ormas di tengah kerumunan pengendara motor yang turun semua ini, dia berkata, udah Bapak jalan aja, ya. Kemudian lingkungan tempat ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk nongkrong waktu kejadian berdiri. Lalu mereka bersuara. Saya percaya ini suara malaikat. Kenapa? Ketika saya bertanya, kenapa enggak? Mereka langsung menunjuk mobil depan. Semua pengendara motor yang turun melihat ke depan. Lalu dia berkata, itu penyebabnya itu. Itu mobil itu melawan arus. Bapak ini jadi berhenti, dan Mbak ini nggak ngerem, dari jauh nabrak. Jadi suara Tuhan terdengar di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah bencana dan musibah. Penyertaan Tuhan itu nyata. Dan kemudian saya berjalan, mobil itu masih melintang karena mengambil lawan arus. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita keluar dari mobil itu dengan memalingkan muka, ketakutan, pucat. Saya melihat seorang pria di dalam mobil, kemudian menyimpang pelan-pelan, menyepi dan dalam ketakutan, karena kesalahannya dimulai dari satu mobil yang melawan arus. Kami berhenti, dan di belakang motor yang tidak pakai helm, yang bawa anak kecil, yang ngebut dan tidak punya penguasaan lagi, tidak menginjak rem dan nabrak begitu saja. Bapak Ibu, semua kecelakaan hidup bisa terjadi. Meskipun kita di posisi orang benar, di jalur benar, secara hukum dibenarkan, kita tidak punya celah, tetapi dalam kehidupan ada banyak hal tidak terduga bisa terjadi. Karena itulah kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Iman itu bisa mengalahkan dunia apabila Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Saya bersyukur di dalam hidup ini. Kenapa? Karena memilih Tuhan melebihi segala hal dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya menerima sebuah kiriman bunga yang sangat cantik sekali. Saya berkata, wow, bunganya cantik ya. Lalu saya bilang dengan keluarga, Bu Angel, Rehwel, Richie, dan Serat, ini bunga keren banget. Bunganya bukan lagi bunga yang enak dilihat, tapi bunganya adalah bunga yang bisa dikecap betapa baik dan manisnya Tuhan.
Sesudah saya bicara dengan keluarga, mereka berkata, Papa mesti syukuri. Oh jelas Papa sangat bersyukur. Kenapa? Kasih sayang, berkat, dan semua perhatian dari umat Tuhan, dari orang-orang setiawannya, Papa selalu melepaskan berkat. Tetapi Papa ingin selalu upgrade umat Tuhan. Jangan sebatas baik, harus capai perkenanan Tuhan. Dan ketika sudah menang di tapal perkenanan Tuhan, sudah bisa berbuat baik, menabur, melakukan perintah-perintah taat, dan sudah tidak terikat keuangan, jangan berhenti dalam perkenanan, harus mencapai yang sempurna. Karena Papa diajar Tuhan seperti itu, nak. Anak-anak saya berkata, puji Tuhan, Papa melihat keindahan Tuhan. Dan tiba-tiba ada yang minta saya punya alamat, saya serahkan Bu Angel, dan tiba-tiba ada kiriman. Saya menerima hadiah manis dari Tuhan. Lalu saya berkata, terpuji-pujilah Tuhan. Dia yang memberi nafas hidup, Dia yang memberi iman, Dia memberi kemenangan, Dia memberi penghiburan. Biar ku selesaikan sisa hidupku yang Tuhan beri ini hanya untuk memuliakan Tuhan, mengajarkan umat Tuhan jalan-jalan yang murni, mengajarkan kepada umat Tuhan perintah-perintahnya secara tepat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, memberikan contoh keteladanan hidup, berbuah, berkualitas, sampai anak cucu yang dibuktikan hidup yang dikenan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi tidak dapat saya balas satu persatu semua kebaikan Bapak Ibu. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Izinkan saya melepaskan doa-doa ini. Anugerah Tuhan yang besar turun bagi kehidupan Bapak Ibu. Engkau yang mengangkat tangan di rumah, engkau yang telah menyemaikan doa-doa, ucapan-ucapan, kasih, berkat, dukungan, perhatian, bahkan yang sudah begitu lama bersama Pak Johan menjalani pelayanan ini, yang setia mendampingi pelayanan Father's Miracle ini. Anugerah Tuhan yang besar turun atasmu, atas keluargamu, atas anak-anakmu, anak-anak cucumu, bisnismu, pelayananmu, semua aspek hidupmu. Turunlah berkat Tuhan yang sempurna itu. Terimalah dimanapun kau berada. Tangan kasih Tuhan tidak terbatas. Anugerah yang besar berlimpah-limpah. Haleluya. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan bersama-sama masih dalam posisi berdoa di bawah hadirat Tuhan. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa, dan di dalam doa-doa berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita menghadap di hadiratnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, baru saja kita dicerahkan melalui firman Tuhan tentang iman yang berkemenangan. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup taat dan mau diproses oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita akhiri ibadah online kita dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan Tuhan. Kita peroleh kegenapan firman-Nya, kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, dan pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku, Kau
Ku